Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat pagi menjelang siang. Alhamdulillah tadi malam dini hari ya hujan. Apakah di Sidoarjo juga orang hujan? Iya, Pak. Iya. Alhamdulillah tidak, sehingga tidak terasa terlalu panas gitu ya. Pagi tadi mendung, ini tadi panas agak mendung kayak gitu. Semoga kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan untuk semangat belajar. Amin ya robbal alamin. Coba perhatikan LKS halaman 7. Di situ ada kedudukan titik, garis, dan bidang. Ini sebenarnya nggak terlalu perhitungan, ini hanya konsep kayak gitu. Kedudukan titik dan garis. Titik P itu terletak pada garis G atau garis G melalui titik P. Jadi titik itu terletak pada garis. Titik P terletak di luar garis, maka titik P itu tidak garis G itu tidak akan memotong titik P. Ini hanya sekedar konsep. Jadi titik itu bisa berada pada garis maupun titik itu juga bisa berada di luar garis. Jadi hanya ada dua. Kemudian kedudukan titik dan bidang. Titik itu bisa pada bidang atau juga berada di luar bidang. Ini seperti itu. Kalau kedudukan garis dan bidang juga ada dua. Garis itu terletak pada bidang maupun di luar bidang. Kalau kedudukan dua garis dinyatakan sejajar, ya, dua garis dinyatakan sejajar apabila ini jaraknya sama. Dan kalau diperpanjang tidak akan memotong. Berbeda dengan misalkan seperti ini. Ini kalau diperpanjang akan memotong. Berarti ini tidak sejajar. Walaupun garisnya seperti ini. Ya. Kalau berimpit itu berarti dua garis yang nempel. Ya, dua garis yang nempel. Itu berimpit. Dua garis saling berpotongan. Berarti dia punya titik potong di sini tadi ya. Dua garis berpotongan berarti dia punya satu titik potong. Kalau bersilangan itu seperti ini. Ya. Jadi tidak memotong, tapi kalau dari sudut pandang tertentu itu terlihat seperti berpotongan. Kalau dari depan gini kan kelihatannya berpotongan. Tapi kalau dilihat dari samping gini, oh ya tidak memotong kayak gitu. Itu istilahnya bersilangan. Secara konsep itu silakan, soalnya kita lebih ke materinya adalah lebih ke jarak gitu ya. Melukis ya, jadi di halaman 11 diminta melukis balok ABCD EFGH. Berarti kalau ABCD titik, berarti ABCD itu bidang alas, EFGH bidang tutupnya. Lukislah persegi ABFE. ABFE itu adalah bidang frontal. Bidang front itu kan kalau di Indonesia kan depan gitu ya, bidang depan. Bidang yang digambarkan dengan ukuran sebenarnya itu bidang frontal. AB 5 cm berarti panjang AB itu membuat 5 cm, sedangkan AE berarti tingginya itu 2 cm. Itu harus pas. Lukislah sudut BAD, M kemudian ada sudut, itu adalah simbol dari sudut. Sudut BAD itu 45 derajat. Lukislah ruas garis AD dengan AD setengah dari 4. AD. Padahal tadi kan diminta lebarnya 4 gitu ya. Diminta lebarnya 4 cm. Tidak harus pas 4 cm. Kenapa? Karena AD, BC, FG, EH itu termasuk garis apa? Bukan garis frontal kan ya? Dia garis ortogonal atau yang tidak digambarkan sebenarnya, ukuran sebenarnya. Terlihat bidang kiri dan bidang kanan itu tidak seperti persegi panjang. Padahal kalau di situ balok berarti bidang kiri dan kanannya adalah bentuk persegi panjang. Tapi
tergambar nanti seperti jajar genjang. Kenapa tidak digambar seperti persegi panjang? Karena nanti tidak kelihatan, tertutup gitu dari samping, bidangnya tidak kelihatan. Itu hanya masalah tentang melukis. Seperti di halaman 12, coba lihat gambar-gambar di halaman 12. Kalian akan mempelajari gambar proyeksi dengan Pak Muslimin pada mata pelajaran seni budaya. Terutama bagi nanti yang ingin kuliah jurusan teknik sipil, arsitektur, desain interior, ya, dan sejenisnya, itu sangat membantu sekali ketika kalian gambar bangun perspektif dan lain sebagainya. Penggaris kalian bergeser sedikit, titiknya tidak akan pas kayak gitu, sehingga gambarnya ada yang aneh, ada yang salah. Itu kalau di materi matematika tentang menghitung jaraknya. Coba perhatikan halaman 13, LKS halaman 13. Jarak dalam ruang dimensi 3 dan jarak antara dua titik ditentukan dengan cara mengukur panjang garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Jadi tinggal hubungkan jarak titik B ke D, berarti hubungkan B ke D secara lurus. Kalau ada bendanya langsung pakai penggaris, jaraknya berapa. Tapi karena di pembahasan ini itu tidak ada bendanya, sehingga kita gambar, kemudian kita analisis menggunakan perhitungan. Biasanya menggunakan aturan Pythagoras. Contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, saya ambil. Semoga kan besok itu kalian doa bersama. Kalau doa bersama semoga tidak ada pelajaran daring gitu kan ya. Ya, masa double ya daring ya. Doa bersama. Apakah gambar saya di layar kelihatan? Halo? Ya, Pak. Kelihatan. Sudah. Di situ ada contoh, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Anggap ini kubus gitu ya, anggap ini kubus. Dengan panjang rusuk 6. Itulah jarak titik A ke E. Berarti A ke E berapa? Jangan lihat LKS. Berapa? Berapa Sabia? 6. Betul, 6. Karena AE ini hanya rusuk. Tadi diketahui rusuk, panjang rusuk kubus itu 6. Jarak titik B ke G. B ke G. Jarak titik B ke titik G. Berarti panjang BG. BG ini diagonal. Ya. 6 akar 2. Nah, betul. 6 akar 2. Itu tadi siapa? Yang cowok? Karim apa? Saya, Pak. Ya. Reza. Karim ya. Jadi BG, Karim, Pak. BG itu diagonal apa BG? Bidang. Diagonal bidang. Rehan, ada Rehan? Rehan, halo? Apakah Rehan ada? Rehan ngenalnya BG6 sampai BG66. Iya, Han? Senar raket. Oke, lanjut. 6 akar 2 dari mana? Sudah pernah saya bahas gitu ya. Bagaimana membuktikan 6 akar 2. Kenapa 6 akar 2 pada kubus? Kalau diagonal bidang. BC itu kan 6. Rusuk tadi. CG juga 6.
Berarti kalau BG kita gunakan aturan Pitagoras. Akar BC dikuadratkan ditambah CG dikuadratkan. Berarti akar 6 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 36 tambah 36, 72. Akar 72 kalau disederhanakan itu 36 dikalikan 2. Akar 36 itu 2. Akar 36 itu 6. Akar 2 tetap. Berarti 6 akar 2. Itu kalau yang masih bisa tanpa perhitungan gitu ya, masih bisa dihafalkan. Kemudian coba dilihat halaman 14. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 sama. Hitunglah jarak titik H ke, ini titik ke garis ini sudah. Jangan dulu. Dicampur. Ya guys, 30 langsung. Benar. Oke. Coba lihat halaman 16. Coba lihat halaman 16. Yang titik ke titik dulu aja. Coba lihat LKS halaman 16. Ya. Nomor 1 yang tugas mandiri. Diketahui kubus ABCD EFGH. Anggap yang di layar ini kubus ABCD EFGH. Dengan panjang sisi atau rusuk itu 6 cm. Titik P berada di tengah-tengah CG. Saya buat titik. Saya buat titik. Tengah-tengah CG. Titiknya berada di tengah-tengah CG. Saya beri tadi titik apa? Titik P ya. Ini saya ungroup dulu. Setelah buat saya grup, ini grup, kita ungroup. Kita pecah-pecah. Titik P. Jadi panjang rusuknya itu 6 cm, sedangkan titik P ini di tengah-tengah CG. Yang ditanyakan adalah hitunglah jarak titik B ke P. Jarak titik B ke P diwakili oleh mana? Bambang Pamungkas, gitu ya. BP. Jarak titik B ke P berarti ya tinggal hubungkan titik B ke P. Saya buat garis. Jarak titik B ke P. Jarak titik B ke P itu diwakili oleh panjang ruas garis BP. BC-nya tadi berapa? Ini kan kubus ya. Jadi saya tulis ukurannya 6 cm. Saya taruh di situ. Oke. Kemudian 6 cm. Lebarnya 6 cm. Sedangkan tingginya juga sama. Ya. Jadi ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk atau sisi 6 cm. Kemudian jika titik P itu berada di tengah-tengah ruas garis CG, berarti CP berapa CP? Berarti CP-nya berapa? 3. Nah, betul. Karena tengah-tengahnya berarti kan separuhnya kan ya. Titik P ini membagi CG menjadi 2 yang sama panjang.
Berarti CP 3 cm. 3 cm. Itu. Yang ditanyakan adalah panjang jarak titik B ke P. Berarti menggunakan segitiga yang mana? Menggunakan segitiga yang mana? BCP. BCP, betul, Sevia. Itu segitiga apa? BCP. Siku-siku. Siku-siku, betul. Maka saya gambar di sini segitiga siku-siku. Siku-siku. Saya gambar segitiga siku-siku. Saya rotasi supaya terlihat seperti aslinya gitu ya. Fill-nya saya hilangkan, no fill. Shape outline-nya saya pakai hitam. Ini supaya melihatnya lebih gampang ya. Jadi kalian melihat proses pembuatan menggambar sekaligus gitu ya. Jadi pelajaran matematika gabung informatika, gabung komputer. Kemudian titiknya tadi ini B. Ini titik B. Kemudian siku-siku di titik C. Titik B. Siku-siku. Jadi tadi saya menghilangkan fill. Fill itu warna yang di dalam. Yang dibutuhkan, yang ditanyakan adalah jarak BP. Ini berarti berlaku aturan apa? Pitagoras. Pitagoras, betul. Sudah, saya ini dulu, saya grup dulu. Saya pilih select object, select produk. Saya pakai text box aja. Berarti kalau mencari BP, BP kuadrat, apakah layar kelihatan? Ya, tidak kelihatan ya. Saya screen lagi. Apakah layar terlihat? Sudah, Pak. Nah, Berarti BP dikuadratkan sama dengan apa? Kalau Pitagoras. Kalau BP dikuadratkan sama dengan
PC kuadrat ditambah Ditambah CB kuadrat. ya. Jadi boleh dari BC dulu atau PC dulu boleh. Jadi BC dikuadratkan ditambah CP dikuadratkan. Misalkan supaya tidak miring, di blok stylenya diganti teks. Sedangkan kalau langsung, misalkan kita langsung cari BP, kalau mencari BP, berarti ini diakar kan ya? Ya. Sekarang kita langsung ganti. BC itu 6, BC itu 6 cm, sedangkan CP 3 cm. Gitu. Jadi dari segitiga ini tadi, dari segitiga BCP, saya buat lagi ke sini gitu ya, supaya terlihat lebih gampang dipahami. Jadi tinggal ngitung sekarang. Rafli ada Rafli? Halo, Rafli? Satria? Guntur? Halo, Guntur? Iya, Pak. 6 kuadrat berapa? 12 ya. 6 kuadrat? Itulah 6 kali 2. 36, Pak. 36. Kemudian 3 kuadrat? 9. Jadi hati-hati. Berarti kalau dijumlah, berarti kalau dijumlah 45 kan ya? Ya. Akar 45 bentuk sederhananya berapa? 9 kali 5. 9 kali 5. Berarti 3 akar 5. Betul, 3 akar 5. Ya. Jadi tadi BC-nya 6, kemudian CP-nya 3, 6 kuadrat itu 36, 3 kuadrat 9. Kalau dijumlah 45, akar 45. 45 itu 9 dikalikan 5. Akar 9 itu 3, akar 5 tidak bisa disederhanakan, biarkan. Jadi jarak titik B ke P adalah tiga akar 5 cm. Simpan dulu. Itu kalau yang di LKS halaman 16. Nomor 1.
Kemudian berapa panjang? Untuk yang nomor 2. Yang nomor 2, titik P merupakan titik potong diagonal ABCD pada kubus ABCD EFGH. Saya ungroup dulu. Jadi kalau titiknya banyak ya lumayan. Titik P merupakan titik potong diagonal ABCD dengan kubus pada kubus itu enggak. Titik P merupakan titik potong diagonal. Oh. Nih. Ini ukurannya berapa ini? 4. Jadi saya ganti ukurannya 4 cm. 4 cm. Di layar masih kelihatan ya? Halo, apakah di layar masih kelihatan? Kelihatan, Pak. Kadung wis panjang. Kalian nggak bisa lihat, bingung. Titik P merupakan titik potong diagonal ABCD. Titik potong diagonal ABCD berarti di sini saya hubungkan A dengan C, kemudian saya hubungkan B dengan D. Ya, AC itu kan diagonal pada bidang ABCD. BD itu juga diagonal pada bidang ABCD. Karena di sini tadi ada keterangan titik P merupakan titik potong diagonal ABCD, maka titik P-nya di sini. Ini titik P-nya. Negatif P. Sampai di situ bisa dipahami? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Jika panjang rusuk kubus tersebut 4 cm, sudah saya tulis, dan Q adalah proyeksi B pada PF. Titik Q panjang proyeknya. Titik Q dan Q adalah proyeksi B pada PF. Yang ditanyakan panjang P. Coba perhatikan gini. Kalimat Q adalah proyeksi B pada PF. Q adalah proyeksi B, maksudnya proyeksi titik B. Proyeksi itu apa? Proyeksi itu gini, coba perhatikan di tangan saya gitu ya. Jadi kalau ada ini alas, bidang alas ABCD gitu ya. Kemudian ada misalkan ini AG gitu ya. AG kalau diproyeksikan terhadap bidang alas, maka titik ujung ini kalau
dihubungkan tegak lurus ke bidang alas, titik inilah yang dinamakan titik proyeksi. Bisa dipahami yang saya utarakan? Bisa, Pak. Oke. Sehingga kalau proyeksi B pada PF ke sana, proyeksi titik B pada PF, berarti kita hubungkan dulu P ke F. Kita hubungan dulu P ke F. P ke F. Misalkan saya pakai warna yang lain. Proyeksi B pada PF. Proyeksi B pada PF. Berarti titik B ini dihubungkan ke PF secara tegak lurus. Tegak lurus kemana? Kalau ke sana jelas tidak tegak lurus. Ke F juga tidak tegak lurus. Berarti ke sini. Saya buat garis lagi. B kita hubungkan ke tegak lurus ke PF. Itu gambar perkiraan. Saya buat warna apa? Supaya mencolok. Di sini adalah titik Q. Di situ titik Q. Q. Nah, Microsoft Excel, Microsoft Word. Itu mungkin akan lebih jelas kalau saya gambar ulang kayak gitu. Akan saya gambar ulang. Karena ini kan jadi satu gitu ya. Sekarang saya lepas segitiga PBF itu saya lepas, saya buat segitiga lagi. Gambarnya kebalik. Jadi saya rotasikan, saya flip horizontal supaya menyerupai aslinya gitu ya. No fill aja. Save outline-nya saya buat hitam. Titik-titiknya ini adalah titik P, kemudian titik B, kemudian di atas titik F. Kemudian key, garis key. Nah, coba perhatikan. Dari sini kelihatan bahwa segitiga PBF itu kan segitiganya siku-siku. Kalau titik B diproyeksikan ke PF, kalau B ini ke P kan tidak tegak lurus. Ini kan tidak tegak lurus. B ke F juga ini tidak tegak lurus. Berarti cari yang tegak lurus. Perkiraannya misalkan di sana. Jadi garis ini harus tegak lurus ke ruas garis PF. Itu yang disebut titik Q. Yang tadi istilahnya di buku adalah proyeksi titik B terhadap PF. Sampai di situ bisa membayangkan bentuknya. Bisa, Pak. Kalau
soal-soal di tentang jarak ini ya. Jadi sebaiknya kalian gambar kubusnya. Kemudian hubungkan titik-titik yang berlaku. Kemudian lepaslah segitiganya. Pisahkan seperti ini. BD berapa? BD? BD berapa? 4/2. Betul, 4/2. Karim. Berarti PB berapa? Jadi ulangi, kenapa BD ini 4/2? Karena diagonal bidang pada kubus atau diagonal pada persegi. Tinggal nambahi akar 2. Jadi ulangi, BD itu 4/2, maka kalau PB berapa? 2/2. 2/2, separuhnya kan ya? Iya, Pak. Paste. B2/2. Yang saya maksud ngerti ya. Jadi ulangi lagi, BD itu diagonal bidang pada kubus. Maka tinggal nambahi akar 2. Kalau panjang rusuknya 4, berarti BD 4/2. Yang kita butuhkan PB saja, berarti kan separuh dari BD. Maka setengah dari 4/2 yaitu 2/2. BF ini kan tinggi ya, tinggi kubus itu, berarti 4 cm. Ini tadi segitiga PBF itu siku-siku. Bentar saya beri tanda. Berarti PF bisa dicari kan ya? Berarti PF bisa dicari. PF bisa dicari. Kalau mencari PF, berarti PB kuadrat, PF kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah BF kuadrat. Itu ya. Jadi PF kuadrat sama dengan PB kuadrat ditambah BF kuadrat. Oke. Maka kalau mencari PF, F sama dengan di akar. Akar PB dikuadratkan ditambah BF dikuadratkan.
PF sama dengan PB. PB tadi itu 2 akar 2. 2 akar 2. Dikuadratkan ditambah BF. BF itu 4. 4 dikuadratkan. Itu maka PF sama dengan 2 akar 2 kalau dikuadratkan berapa? 2 akar 2 kalau dikuadratkan. 4 kali 2. 4 kali 2 betul, berarti 8. Ditambah 4 kuadrat. 16. 16. Jadi 2 dikuadratkan 4. Saya perbesar. Dua akar 2 dikuadratkan. 2 dikuadratkan 4. Akar 2 dikuadratkan 2. 2 dikuadratkan 4. Akar 2 dikuadratkan 2. 4 dikalikan 2, 8. 4 kuadrat 16. Jadi akar berapa ini? 24. 24. Kalau disederhanakan berapa? Akar 2 24. akar 6. Betul, 2 akar 6. Karena 4 dikalikan 6. Ini enggak usah. Karena ya bukan ini yang ditanyakan. Sampai di situ bisa dipahami? Agak panjang ini ya. Saya tulis. Now look at this. Siapa ini? Yeah, boy. Reza. Reza. Reza ngerep ya. 2 akar 2 ini, oh sorry, 2 akar 6 ya PF-nya. Ini saya ganti 2 akar 6. Ini adalah yang di atas. Sisi miringnya. PF atau sisi miring itu 2 akar 6 cm. Dari mana? Ini tadi prosesnya. Sampai di situ bisa dipahami. Sekarang, luas segitiga yang kalian ketahui dari SD apa? Luas segitiga. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi. Sekarang, kalau bentuknya segitiganya seperti ini, siku-siku seperti ini, alasnya yang mana? PB. PB, betul. Tingginya? BF. BF. Sekarang kalau segitiganya kita putar ke sini. Kalau segitiganya kita putar gitu ya. Ini bukan sulapan di layar. Jadi kalau PF-nya alasnya, kalau PF itu alasnya, tingginya yang mana? QB. Nah, betul seperti itu. Kita terapkan itu. Bangun itu luas yang menggunakan setengah alas kali tinggi dengan alas yang PB tingginya BF, luasnya akan sama ketika bangun ini diputar sedikit dengan alas PF dan tinggi QB. Ya kan ya? Maka saya buat di sini.
Taruh di halaman berikutnya. Luas segitiga ya, luas segitiga PBF. PBF. Akan sama dengan luas segitiga, misalkan saya pakai ini, PFB. PFB. Maksud saya gini, kalau yang luas segitiga PBF itu segitiga siku-siku. Ada simbol segitiga. Segitiga. Tolong dibantu ya, pas matang saya agak ngantuk. Segitiga, nah ini. Luas segitiga PBF sama dengan luas segitiga PFB. Jadi yang PBF itu segitiga yang siku-siku, ya, segitiga yang siku-siku. Sedangkan yang PFB itu yang segitiga lancip. Gitu. Yang sebelah kiri, luas yang sebelah kiri berarti kan setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas, alasnya PB berarti. Titik PB. Tingginya BF. Spasi supaya kelihatan kaliannya. Sama dengan luas segitiga yang alasnya PF. Setengah kali alas alasnya adalah PF, tingginya adalah QB. Apakah ini bisa dipahami? Jadi luas segitiga, walaupun segitiganya diputer-puter, bagaimanapun akan luasnya tetap harus sama. Ini satu benda bisa diterapkan luasnya dua cara. Dengan alas yang ini, PB, atau alasnya yang PQ. Kenapa? Tujuan kita bisa menentukan panjang QB ini loh. Tujuan kita mencari panjang ruas garis QB. Oke. Ruas kiri dan kanan sama-sama punya setengah kali. Sama-sama boleh dihilangkan. Kalau ruas kiri dibagi setengah, ruas kanan juga harus dibagi setengah.
Sampai di situ bisa dipahami? Kemudian PF. PF tadi berapa? 2 akar 6. Hilang ya ini. 2 akar 6. PF itu 2 akar 6. Lagi. 2 akar 6. Kemudian PB. PB itu 2 akar 2 ya. PB-nya 2 akar 2. Terlihat kan ya? Nanti jangan-jangan saya sudah ngomong gini Terlihat, belum Pak. terlihat. Terlihat ya? PB-nya 2 akar 2. PB-nya 2 akar 2. Kemudian BF-nya 4. Kita sederhanakan, kita kali-kalikan. Mohon maaf karena juga ada adzan di sekolah. Mic saya mute tapi tetap saya kerjakan ya supaya Iya, Pak. ini.
Oh, mohon maaf ini tadi. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Jadi ini segitiga dengan alasnya yang ini PB, tingginya yang BF. Sedangkan kalau diputar sedikit, maka alasnya yang PF, tingginya yang QB. Sama-sama setengah, setengahnya saya hilangkan. Tinggal PB dikalikan BF sama dengan PF dikalikan QB. PB-nya panjang tadi sudah ketemu 2 akar 2. BF-nya tinggi berarti BF 4. PF-nya tadi sudah ketemu 2 akar 6. QB yang kita cari. Maka kalau mencari sebelumnya ini kita kalikan 2 akar 2 dikalikan 4 berarti 8 akar 2. Sebelah kiri 2 akar 6 QB. Kemudian QB sama dengan, maka karena ini perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti 8 akar 2 dibagi 2 akar 6. Itu QB. Saya balik, saya putar ya, kiri ke kanan, kanan ke kiri gitu aja. Berarti 8 dibagi 2 itu 4, akar 2 di pembilang tetap, akar 6 di penyebut tetap. Kita merasionalkan penyebut bentuk akar. Berarti kita kalikan dengan bentuk penyebutnya. Berarti kalikan akar 6 per akar 6. 4 kali 1 tetap, akar 2 dikalikan akar 6, akar 12. Akar 6 dikalikan akar 6, 6. Akar 12 kalau disederhanakan, akar 12 kalau disederhanakan itu kan 4 dikali 12 itu 4 dikalikan 3. Akar 4 itu 2, akar 3 biarkan akar 3. Berarti 2 dibagi 2 1, 6 bagi 2 3. Berarti 4 per 3 akar 3. Itu masih ketemunya QB. Itu masih ketemunya QB. Sedangkan yang ditanyakan adalah PQ. Ini yang ditanyakan PQ. Berarti kita pakai Pitagoras lagi gitu ya. Tapi karena yang dicari bukan yang miring, PQ ini kan bukan yang miring pada segitiga PQB gitu ya. Ya. Maka nanti yang miring dikurangi yang lain. Saya buatkan diskusi dulu. Miring berarti kita rotasi
dari siku-siku di situ. Berarti ini supaya enak satu halaman gitu ya. Saya geserkan ini. Yang ini saya geser biar belajarnya gampang nanti lihatnya. Kemudian baru kita lihat segitiga yang barusan. Ini aja garis ini. Dua kali. Sekarang kita gunakan segitiga PQB. Kita gunakan segitiga PQB untuk mencari PQ. Ya. Kita mencari PQ. Jadi PQ kuadrat sama dengan bagaimana ini? Kalau PQ kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi PB kuadrat dikurangi QB QB ya. kuadrat. Oke. Pengurangan. Ya. Jadi kalau mencari PQ sesuai soal yang diminta atau yang ditanyakan PQ, ini PQ, maka yang miring yang mana? Ciri sisi yang miring itu adalah depan sudut siku-siku. Berarti PB yang miring dikurangi yang bukan yang miring, yang satunya. Berarti yang dikurangi QB kuadrat. Ya. Sekarang berarti kalau PQ sama dengan akar PB kuadrat dikurangi QB dikuadratkan. PQ dengan PB, PB-nya 2 akar 2 kuadrat dikuadratkan dikurangi QB. Pak. Ya. Ada yang salah? Itu kenapa kok dikurangi, Pak? Oke. Karena yang dicari bukan yang miring. Ingat Pitagoras itu sama dengan yang miring dikuadratkan sama dengan penjumlahan dua sisi yang lain. Tapi ketika yang dicari bukan sisi yang miring, PQ itu kan bukan sisi yang miring ya. Pada segitiga ini ya, pada segitiga ini. Pada segitiga PQB, yang miring itu sisi PB. Cirinya sisi yang miring adalah depan sudut siku-siku. Maka kalau yang dicari bukan yang miring, maka yang miring dikuadratkan dikurangi yang lain. Oke. QB tadi 4/3 akar 3. 4/3 akar 3. Iya. 4/3 akar 3. Sampai di situ bisa dipahami? Mendekati akhir, mendekati penyelesaian ini? Bisa. Oke. 2 akar 2 kalau dikuadratkan berapa? 8. Nah,
2 kuadrat 4, akar 2 dikuadratkan 2. 4 kalikan 2, 8. Sekarang ini kita kuadratkan. 4 dikuadratkan 16. 3 dikuadratkan 9. Akar 3 dikuadratkan 3. Berarti kalikan 3. Ya. 2 kuadrat 4. Akar 2 dikuadratkan 2. 4 kali 2, 8. Dikurangi. 4 kuadrat itu 16. 3 kuadrat 9. Akar 3 dikuadratkan 3. Nah, kalau disederhanakan, ini 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. Kita samakan penyebut. Samakan penyebut. Per 3 saja ya. Ini kan artinya 8 dibagi 1. Sorry, 8. 3. 3 dibagi 1, 3. 3 kalikan 8, 24. Dikurangi. 3 bagi 3, 1. 1 kalikan 16, tetap 16. Sampai di situ bisa dipahami kan ya. Ini 8 itu artinya 8 per 1. 3 dibagi 1, 3. 3 kalikan 8, 24. Atau cara gampangnya gini, dikembalikan, dibalik. 24 kalau dibagi 3 itu 8 kan ya. Betul berarti. Dikurangi 16 per 3. 24 dikurangi 16. 8. Aku timbang coret-coret, biasanya tulisan ini wis elek, pegang nulis sih Mbak Rarek ya. Jadi kalau seperti ini kan enak. Jadi langkahnya kelihatan, bagaimana cara membuatnya, kemudian sambil belajar komputer gitu ya. Belajar Microsoft Word tentang terutama tentang penulisan equation editor, penulisan rumus-rumus matematika. Sekarang akar 8 kalau disederhanakan 2 berapa? akar 2 per 3. 2 akar 2 kan ya? Ini saya pisah. Lalu semoga tidak bermasalah atau ini hilang di sini. Hilang kan? Hilang HP ya. Hilang HP nangis. Jadi makanya sebaiknya ngetik itu kalau penting banget dan kayaknya susah ngetiknya tadi, dapat satu baris di Ctrl S, disimpan gitu ya. Ctrl S itu kan Ctrl Shift. Sekarang saya bisa coba. Setelah itu akar 8 itu kan 2 akar 2. Sedangkan penyebutnya itu akar 3. Tinggal ini enggak mau edit. Bentar, saya tutup dulu ya. Cara ini. Ya. Sekarang saya bisa
saya bisa. Akar 8 di pembilang, kalau disederhanakan, 8 itu kan 4 dikalikan 2. Akar 4 itu 2, akar 2-nya biarkan. Sedangkan di penyebut itu ada akar 3 berarti. Sampai di sini bisa dipahami? Ya. Akar 8, 8 itu 4 kali 2. Akar 4 itu 2, akar 2 biarkan. Penyebutnya di sini ada per 3, berarti dibagi akar 3. Kita kalikan dengan merasionalkan penyebut bentuk akar. Berarti kita kalikan akar 3 per akar 3. Berarti hasil akhirnya pembilang kalikan pembilang, berarti 2 akar berapa? 6. 2 akar 6, betul. Yang penyebut akar 3 kali akar 3? 3. 3. Jadi inilah jawaban akhirnya. 2/3 akar 6. Lumayan ya. Ini dicek, diprint cukup banget. Kecil, benar, ayo. Sampai 200 sekian. Saya geser ke kanan. Ya, saya kirim preview, kelihatan enggak? Itu 4/3 akar 3. Masih, jadi bisa. Jadi seperti itu. Jadi kalau yang ditanyakan adalah panjang PQ, inilah panjang PQ. 2/3 akar 6 cm. Minta tolong layarnya kamera on dulu, saya screenshot ini. Andai ini bisa di atas kan enaknya. Oke, Karin. Nah, Akbar bisa diaktifkan kamera. Oke, biar kelihatan wajahnya. Bentar. Akbar agak naik dikit. Karin juga. Kelihatan rambutnya saja. Oke. Oke, semoga bisa dipahami apa yang saya sampaikan itu tadi gitu ya. Kalian maunya file itu tadi Microsoft Word atau PDF? Bebas, Pak. Kalau PDF tidak bisa dirubah lagi, kalau Microsoft Word masih bisa dirubah, misalkan tata letaknya. Coba saya kirimkan dua-duanya aja ya.
ya baik Microsoft Word maupun PDF-nya. Semoga dengan langkah per langkah dan pengetikan secara matematis equation editor itu tadi bisa lebih jelas tulisan saya daripada tulisan saya pakai mouse gitu ya. Kemudian langkah per langkahnya juga lebih kelihatan sehingga insya Allah lebih mudah dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.